Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam belajar OSN Fisika. Pada chapter 4 atau video keempat, kita masih membahas soal-soal OSN Fisika pada kinematika gerak satu dimensi. Semoga kita selalu diberikan nikmat kesehatan dan juga keluarga kita, sehingga kita dapat melakukan kegiatan sehari-hari dengan baik. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar OSN Fisika pada kinematika gerak satu dimensi. Kita lihat pada soal nomor 1. Sebuah benda bergerak sepanjang lintasan garis AD. Lintasan AB dan BC kasar, masing-masing dengan koefisien gesek mu dan 1,2 mu. Sedangkan lintasan CD adalah licin. Perbandingan lintasan AB dan BC berbanding dengan CD adalah 3:5:8. Dan panjang lintasan BC adalah L saat menumbuk pegas. Pegas tertekan maksimum sepanjang L dibagi 10. Hitunglah kecepatan awal benda itu jika massa benda adalah M dan konstanta pegasnya adalah K. Inilah soal yang diinginkan. Ada pegas, kemudian benda menumbuk pegas sepanjang maksimumnya L dibagi dengan 10, X-nya. Kita lihat pembahasannya. Ini adalah skema grafik gambar pada benda dan pegas. Jadi AB, BC memiliki mu AB adalah mu BC adalah 1,2 mu. Mu CD sama dengan 0. Pegas tertekan maksimum L dibagi dengan 10. Kita lihat fase pertama dari gerakan AB yang diketahui dalam soal ini sudah lengkap. Ini adalah 8 meter, 5 meter, 3 meter. Ini sudah diketahui. X sama dengan L per 10. Berapakah VA-nya di sini? Atau V0-nya ya boleh. Berhubungan dengan massa dan konstanta pegasnya. Pada gerak benda dari A ke B, maka kita lihat diagram vektornya ini, maka dengan demikian diagram vektor yang terjadi pada benda A atau pada titik A adalah percepatan AB berlawanan arah dengan gaya gesekannya. Itu adalah bentuk hukum Newton kedua, sehingga persamaannya N sama dengan mg ini, yang ke atas dan ke bawah. Kemudian sigma F sama dengan M dikalikan dengan AB, maka dengan demikian karena berlawanan arah maka negatif, negatif FAB sama dengan M, kemudian AAB dikalikan AAB. Maka dengan demikian, mu AB itu dikalikan N sama dengan MAAB, sehingga mu AB dikalikan MG sama dengan MAAB. Maka AAB sama dengan negatif mu G. Ini adalah persamaan yang terjadi yang ditimbulkan adanya hukum kedua Newton. Sehingga kecepatan yang diperoleh pada gerak AB adalah V kuadrat B. Maka di akhirnya di titik B adalah V kuadrat B itu sama dengan V kuadrat A ditambah 2AAB dikalikan SAB. Maka karena V0-nya yang akan dicari, sehingga persamaannya tetap, hanya mengganti mu G, tapi bertanda negatif. Maka V kuadrat B sama dengan V kuadrat A dikurangi 2. AAB diganti mu G, negatif.
maka negatif 2 mu G dikalikan dengan SAB. Ini adalah persamaan pertama demikian ya. Kemudian kita lihat pada gerak pada BC ya. Pada C adalah mulai benda mendekati C ya, maka setelah itu gaya gesekannya adalah 0. Maka dengan demikian sama hukum Newton kedua, maka negatif dari FBC sama dengan MABC ya. Maka dengan demikian mu BC negatif mu BC kali N ya sama dengan MABC. Maka dengan demikian ya terakhir bahwa percepatan pada BC adalah negatif 1,2 mu G ya. Inilah yang diinginkan pada gerak BC demikian ya. Satu persatu kita peroleh persamaannya. Teliti mengerjakannya. Persamaan tadi sudah ketemu bahwa V kuadrat B sama dengan V kuadrat A dikurangi ya, dikurangi 2 mu G dikalikan SAB. Maka dengan demikian kecepatan pada BC ini adalah sudah ketemu tadi, ABC sama dengan negatif 1,2 mu G. Maka dengan demikian ya, ini persamaannya bahwa V kuadrat C sama dengan V kuadrat B ditambah 2ABC ya dikalikan dengan SBC. Maka dengan demikian V kuadrat C sama dengan V kuadrat B dikurangi 2 dikalikan 1,2 ya, ini 1,2 mu G dikalikan dengan SBC ya. Ini bertanda negatif karena percepatannya diperlambat karena ada gaya gesekan. Itu persamaan 1 dan persamaan 2 demikian ya. Ini persamaan 1, ini persamaan 2. Persamaan 1 dengan persamaan 2 ya, maka ya V kuadrat BC dimasukkan ini ya, dimasukkan nih persamaan 1. Maka V kuadrat A dikurangi 2 mu G SAB ya dikurangi 2,4 ya mu G SBC ya. Jadi yang ini dimasukkan, ini hasilnya. Maka dengan demikian V kuadrat C sama dengan VA kuadrat V kuadrat A ya dikurangi 2 mu G SAB ya dikurangi 2,4 mu G SBC. Maka dengan demikian kita lihat pada lintasan CD adalah licin atau mu-nya sama dengan 0, maka terjadi hukum kekekalan energi mekanik karena ada pegas ya. Maka artinya tidak ada energi yang hilang ya. Jadi energi kinetik pada benda sama dengan energi potensial pegasnya. Maka dengan demikian energi pada awal gerakan ya itu sama dengan energi pegas akhirnya. Maka yang terakhir di sini ya, pegas sebelum benda sebelum menyentuh pegas ya, maka V kuadrat C ya. Karena tidak ada gaya gesekan, maka yang ada hanya energi kinetik dan energi potensial pegasnya. Sehingga setengah MVC dikuadratkan sama dengan setengah KX dikuadratkan. Maka VC kuadrat sama dengan KX dikuadratkan dibagi dengan M ya. Kita lihat bahwa X sama dengan L dibagi 10, maka X-nya diambil X per 10. Maka dengan demikian dikuadratkan X-nya, maka L kuadrat dibagi dengan 100 dikalikan dengan M. Maka keseluruhan pada VC kuadrat adalah KL dikuadratkan dibagi dengan 100 M. Ini adalah masanya ya. Maka dengan demikian gabungkan dengan persamaan yang sudah digabungkan dari persamaan 1 dan 2. Maka dengan demikian ya diganti KL kuadrat dibagi 100 M VA kuadrat ya. VA kuadrat dikurangi 2 mu GS ya AB, 2 mu GS AB dikurangi
2,4 mu G SBC. Maka dengan demikian ya, kita lihat SAB 3 meter, SBC 5 meter, SCD adalah 8 ya. Tapi ini sudah diganti dengan XL/10 ya. Maka sekarang dimasukkan SAB-nya ya. SAB dimasukkan, SBC dimasukkan, maka KL kuadrat dibagi 10M ya, sama dengan V kuadrat A. V kuadrat A dikurangi ini adalah 6 UG ya. 6 UG dikurangi dengan ini adalah berapa? 2,4 kali 5 ya. Maka ini 20, 20 maka 12 kan itu ya. Maka dengan demikian ya, 12 mu G ya betul. Ini adalah 6 mu G. Maka ini dipindah ruas kanannya pindah ke ruas kiri. Maka VA kuadrat sama dengan KL kuadrat dibagi M. Ditambah ini adalah 18 ya. 18 mu G. Maka VA kuadrat ya sama dengan KL kuadrat dibagi 100M ditambah dengan 18 mu G. Maka VA adalah akar dari KL kuadrat dibagi 100M ditambah dengan 18 mu G. VA adalah kecepatan awal benda, maka disebut sebagai V0 kan itu. Sehingga V0 sama dengan akar KL kuadrat dibagi dengan M ditambah dengan 18 mu G. Jadi inilah keseluruhan yang diinginkan ya. Maka dengan demikian ya, kalau seandainya tidak ada pegas ya, maka persamaannya sudah benar, mu G ya. Kita ingat V kuadrat sama dengan V0 kuadrat kan itu. Ditambah 2AS kan itu ya. Kalau diperlambat maka negatif 2AS ya. A-nya adalah mu 0 G sehingga V0-nya sama dengan akar dari 2 mu G. Karena ada pegas menjadi 18. Maka kalau di 0 ya tidak ada pegas maka ini menjadi 2 mu G S kan itu ya. Itulah yang diinginkan ya, bahwa persamaan ini betul adanya. Dipahami satu persatu. Variabelnya harus pasti mana posisinya. Mana A, mana B, mana jarak A dan jarak B dan seterusnya. Kita lihat pada soal nomor 2. Sebuah mobil bergerak di malam hari dengan kelajuan V0. Kemudian supir mobil mendadak melihat mobil tumbang melintang di tengah jalan. Dan si supir segera menginjak rem. Bila selang waktu menginjak rem adalah delta T dan besar perlambatannya adalah A, tentukan jarak yang ditempuh mobil selama pengereman hingga berhenti ya. Jadi mula-mula itu kecepatannya V0 karena melihat benda di depannya kemudian menginjak rem selama delta T diperlambat negatif. Perlambatannya adalah A atau negatif A. Tentukan jarak dari mulai mengerem sampai hingga berhenti ya. Maka S-nya sama dengan berapa? Gerak pertama benda melakukan GLB dengan kecepatan awal V0 ya. Maka dengan demikian S1 sama dengan V0 dikalikan dengan delta T. Kita ingat di sini ya. Terjadi pengereman, mulai mengerem adalah tetap delta T ya. Maka dengan demikian pada fase kedua setelah melihat benda di depannya, maka dengan kecepatan V0 sampai berhenti sehingga VT itu sama dengan V0 dikurangi A kali T ya. Maka ini diperlambat namanya. Sehingga karena VT-nya sama dengan 0 karena sampai berhenti, maka T sama dengan V0 dibagi dengan A. Jadi ini AT sama dengan V0, maka T-nya sama dengan V0 dibagi dengan A. Maka S2-nya dari mulai direm ya sama dengan V0T dikurangi setengah AT dikuadratkan. Maka dimasukkan angkanya ya. Maka ini menjadi
V0 dikalikan V0 per A, maka V0 kuadrat per A. Ya. Maka ini dikuadratkan V0 kuadrat A kuadrat. Maka tinggal V0 kuadrat dibagi A dikalikan setengah. Maka V0 kuadrat dibagi dengan 2A. 1 dan 2 dijumlahkan. Ya. Maka dengan demikian sampai berhenti S sama dengan S1 ditambah E2. Maka ini jumlahkan sehingga ya V0 delta T ya ditambah dengan V0 kuadrat dibagi 2A ya. Maka dengan demikian itulah yang diinginkan pada soal nomor 2 ya. Itu seperti itu soal nomor 2 caranya. Kita lihat pada soal nomor 3. Sebuah benda bergerak sepanjang sumbu X di mana posisinya sebagai fungsi waktu ya. Dinyatakan dalam kurva seperti pada gambar ya, X dalam satuan meter, T dalam satuan detik. Tentukan A kecepatan sesaat di titik D ini ya, di titik D. Kemudian yang B kecepatan awal benda, yang C kapan benda dipercepat ke kanan kan itu. Pembahasannya ya. Perhatikan pada grafik supaya kita bisa mengetahui posisi benda. Maka yang A VD-nya berapa? Maka dengan demikian titik D adalah titik maksimum kurva. Maka VD sama saja turunan posisi terhadap waktunya sehingga sama dengan 0. Artinya di titik D kecepatannya pada waktu maksimum sama dengan 0. Jadi tidak perlu dihitung di sini ya, sama dengan 0 kalau diturunkan. Maka dengan demikian ya, ini merupakan fungsi turunan posisi terhadap waktunya. V0-nya kita lihat titik C ya. Titik paling awal bergerak adalah garis lurus dengan koordinat. Ini merupakan garis lurus. Jadi kalau mau mencari V harus mencari garis lurus ya. Yang dikatakan sebagai gradien atau kurva linier atau grafik linier. Maka ini diantara titik X-nya adalah 2, Y-nya adalah 5. Maka delta X-nya sama dengan 5, delta T-nya sama dengan 2. Maka ini adalah unsur Y, ini adalah unsur X-nya. Maka dengan demikian V0-nya adalah delta X dibagi dengan delta T, maka 5/2 meter per sekon. Jadi V0-nya adalah 5 dibagi dengan 2. Paham ya? Kita lihat pada C. Kapan benda dipercepat ke kanan? Lihat sini ya. Benda berhenti sejenak kemudian turun ya. Maka dengan demikian benda bergerak ke kanan dari mulai bergerak sampai ke titik D. Ini dari mulai bergerak di sini sampai titik D ya. Itu mulai bergerak ke kanan ya sampai ke titik D ya. Maka dengan demikian saat dia mulai berhenti baru dia berubah arah gerakannya. Berhenti sesaat di titik D ya. Itulah persoalan pada soal nomor 3 dan keseluruhannya dari 1 sampai 3. Semoga kita bisa menemukan kesimpulan-kesimpulan ya mengenai gerak satu dimensi. Jadi kita dapat menyelesaikan persoalan-persoalannya dengan baik. Ya. Selalu semangat belajar karena fisika akan mudah dikerjakan ya dan semakin asik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.